Shalom saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar saudara semuanya? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik ya, dalam pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Bagi saudara yang ada di tempat ini maupun saudara semua yang masih di rumah, mari saudara kita akan mempersiapkan hati untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan, dan kita akan serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhir. Mari kita satu di dalam doa. Saya mohon kita bangkit berdiri. Pertolongan kami datangnya daripadamu ya Allah Bapa, pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Turunlah kiranya berkat Tuhan di dalam ibadah kami, sehingga lawatan Allah terjadi buat setiap kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang masih di rumah. Tuhan, kami luaskan Roh-Mu, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami, Tuhan hadir di tempat kami. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai pada akhir. Dan kami percaya Roh Tuhan bekerja, melawat kami, menjamah kami, memperbaharui kami dan memulihkan kami. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja di tempat maha tinggi. Kami mau beri yang terbaik, yang terindah, yang termulia hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami dan kami buka di dalam satu nama Allah yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan pujian yang mengatakan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Kita mau menikmati segala kebaikan Tuhan. Kita mau menikmati hadiratnya yang kudus. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembahkan Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Sungguh Kau Allah kami yang hebat, Allah kami yang ajaib ya Tuhan. Kau layak disembah. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Katakan oleh karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi
jadi bagiku. Mari kita sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu. Selamanya Kau ajaib, bagiku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat, bagiku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu. Selamanya Kau ajaib, bagiku. Amin Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat. Mari semua lagi ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu. Selamanya Kau ajaib, bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat, bagiku selamanya. Selamanya Kau hebat, bagiku. Haleluya. Selamanya Kau hebat, bagiku. Mari kita sembah Allah kita yang hidup dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Haleluya. Kau ku sembah Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau selamanya Yesus. Ku tinggikan nama-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Engkau Allahku yang ajaib Tuhan. Besar kasih setiamu Tuhan. Tiada Allah yang layak disembah. Segala pujian bagi-Mu, segala hormat hanya untuk-Mu. Glory, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Masyurlah nama-Mu Tuhan. Agunglah segala pekerjaan tangan-Mu. Ajaiblah kasih-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Puji nama Tuhan saudara. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Dan kita percaya saat kita datang kepada Tuhan, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan Tuhan hadir di rumah Tuhan, Tuhan hadir di rumah dan di tengah-tengah keluarga saudara-saudara. Siap puji Tuhan? Haleluya. Mari kita akan pujian Tuhan Allah hadir di sini di tengah-tengah umatnya yang memuji namanya. Oh glory. Mari kita angkat suara kita pujikan namanya. Tuhan Allah hadir di sini di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masukkan kebesarannya, Allah yang perkasa
akan terus masyurkan Allah kita, Allah yang perkasa. Haleluya. Sebab Tuhan menjadikan kita pemenang, bahkan lebih dari pemenang, karena Allah kita adalah Allah yang pemenang. Dialah Allah yang hebat. Mari saudara kita mau katakan, Tuhanku hebat. Amin. Haleluya. Mari kita lebih lagi bersorak bagi Tuhan ya. Yuk kita berdiri. Baik saudara yang ada di rumah, mari saudara kita bangkit berdiri. Kita sukacita. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Kau yang hidup di dalamku. Amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Dia Raja, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasai Kristi kalahkan surga bumi bersorak. Semua mohon bertepuk tangan. Semua mohon memuji nama Tuhan. Apalagi kita yang ditebus oleh Tuhan. Mari kita mulai dari masyurkan namanya. Bersorak bagi Tuhan. Amin. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Nama Yesus Tuhan, Yesus Tuhanku pemenang. Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasai Kristi kalahkan surga bumi bersorak. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara musik menyanyikan pujian bagi namanya. Haleluya. Glory bagimu Tuhan selama-lamanya. Katakan lagi ya saudara, hanya Kau yang hidup di dalam Tuhan, dan Kau menjadikan aku lebih dari pemenang. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kau yang hidup di dalamku. Amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Mari kita melompat baginya. Yesus Tuhanku pemenang. Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasai Kristi kalahkan surga bumi bersorak. Katakan Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku pemenang. Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasai Kristi kalahkan surga bumi bersorak.
Dan setiap apa yang sudah kita persiapkan, mari kita berikan dengan tulus hati, dengan penuh sukacita. Haleluya. Mari kita berikan persembahan kita dengan penuh ucapan syukur dan tulus hati kepada Tuhan. Kita akan pujian Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Amin, haleluya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Tuhan memberkati saudara-saudara kita semuanya. Dan tiba waktunya bagi saudara kekasih, kita akan mendengar firman Tuhan. Waktu yang terbaik adalah saat kita mendengar firman Tuhan. Mari kita membuka hati kita, kita mau buka telinga kita, supaya firman itu masuk ke dalam hati kita. Firman-Mu berkata, Kau besertaku Tuhan, maka kuatkan roh dan jiwaku. Haleluya Yesus. Firman Tuhan berkuasa dalam hidup kita. Firman Tuhan yang menentukan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Sebab itu kita perlu firman Tuhan yang hidup, yang menjadi setiap langkah-langkah kita. Amin. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Benar Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pertolongan kita datangnya hanya daripada Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sebab dari itu, mari saudara, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menengadahkan wajah kita. Kita mau mengangkat tangan kita ke hadirat Tuhan. Kita mau hanya memohon pertolongan daripada Tuhan. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Benar Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di
setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Katakan pertolonganku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita angkat tangan, kita mau berserah kepada Tuhan. Amin Tuhan. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Kau ku nantikan, aku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya Yesus. Hanya Engkau Tuhan tempat pertolongan kami. Hanya Engkau Tuhan sumber kehidupan kami. Hanya padamu Tuhan ada kekuatan baru. Hanya ada padamu Yesus pengharapan yang pasti. Sebab Kau tidak pernah mengecewakan kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Glory bagimu Yesus. Sumber pertolongan, sumber kekuatan. Oh Yesus, haleluya. Engkaulah Tuhan, Allah yang berkuasa. Engkaulah Tuhan, Allah yang maha besar. Ajaib Tuhan, ajaib Engkau. Haleluya. Engkaulah kami yang dahsyat Tuhan. Engkaulah kami yang luar biasa. Kami sanjung tinggi namamu Yesus. Kami lakukan selamanya. Glory, haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya Yesus. Sungguh jikalau Tuhan berfirman saat ini, maka kuat roh dan jiwa kami Tuhan. Dan inilah waktu yang terindah saat kami menantikan firman Tuhan. Oh Tuhan, berfirman lewat setiap kami, umat-Mu yang ada di tempat ini, bahkan bagi umat-Mu yang masih ada di rumah. Oh
sanggup menjangkau setiap hati. Sungguh kami perlu Engkau di zaman yang bukan semakin mudah, di zaman yang sulit ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh perlu firman Tuhan. Firman Tuhan yang menopang kami, firman Tuhan yang menguatkan dan menangguhkan iman kami, yang membuat kami sanggup berdiri menghadapi segala badai Tuhan. Glory, haleluya. Glory Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh kami percayakan firman Tuhan, karena firman Tuhan kami hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Doa untuk firman Tuhan saya serahkan pada Bapak Gembala. Mari kita berdoa sebelum kita menerima firman Tuhan. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu bagikan madu yang manis yang menyehatkan. Tapi firman-Mu juga bagikan api yang menghanguskan segala kerak-kerak dosa, sehingga kami boleh lurus dan luntur, sehingga kami dibersihkan oleh firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku semuanya, dimanapun saudara berada. GUPD Jemaat Bogor yang ada di Bogor sendiri, yang ada di Jakarta, yang ada di Cikarang, yang ada di Bekasi, yang ada di Parung, yang ada di Depok. Tuhan kiranya melindungi dan menyertai saudara semuanya. Ya, hari ini, minggu ini kita kembali ibadah online karena situasi COVID yang masih tinggi dan sangat tinggi. Himbauan dari Menteri Agama, dari Satgas COVID, dari PGI, dari Wali Kota, dari Dinas Kristen untuk memutus rantai penularan COVID, maka salah satunya adalah meniadakan ibadah-ibadah tatap muka. Dan kita menghormati aparat pemerintah, kita juga menghormati Satgas COVID, kita menghormati Wali Kota, kita menghormati PGI, kita menghormati orang-orang yang sedang bekerja mati-matian, mempertaruhkan jiwa raga mereka untuk mengatasi COVID ini. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka semuanya dan COVID segera berlalu. Ya. Pagi hari ini saya akan bicara mengenai berhasil dan beruntung. Kalau saudara saat disuruh memilih berhasil atau beruntung, maka mungkin saudara ada yang memilih berhasil, tapi ada juga saudara yang memilih beruntung. Boleh-boleh saja saudara, itu hak saudara. Tapi ada baiknya kita baca firman Tuhan dulu, supaya pilihan saudara dan saya tidak membuat saudara dan saya menyesal pada hari-hari setelah itu. Baik, Kitab Yosua pasal 1 ayat 8, demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperhatikan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita sama-sama tahu bahwa Yosua menggantikan Musa. Musa tidak diperkenan Tuhan untuk memasuki tanah Kanaan. Sekarang giliran Yosua untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Orang-orang Israel itu adalah orang-orang yang cepat lupa akan kebaikan Tuhan. Hari ini mereka semangat, besok sudah luntur. Hari ini mereka ingat firman Tuhan, sore atau hari selanjutnya mereka sudah lupa. Hari ini Tuhan tolong mereka, besok mereka sudah lupa. Itulah yang membuat Tuhan sendiri memberikan warning, peringatan kepada Yosua. Dan Yosua menyampaikannya kepada bangsa Israel. Bagaimana supaya perjalanan mereka berhasil dan beruntung.
Itu juga yang diberikan Tuhan kepada kita hari-hari ini, saudara. Antara berhasil dan beruntung itu memang beda. Bukan saja kata, tapi artinya sangat beda, saudara. Keberhasilan itu selalu diikuti atau didahului dengan kerja keras, ketekunan, perlu waktu, pengorbanan, dan banyak hal lagi yang lain. Apakah itu keberhasilan di sekolah, di kuliah, di tempat pekerjaan, dan yang lain-lain. Jadi seseorang yang berhasil itu mereka melewati proses waktu yang sangat panjang. Keberhasilan tidak datang dengan sendirinya. Harus diraih, harus diperjuangkan. Mengenai keberuntungan itu beda. Beruntung adalah situasi yang tidak pernah diprediksi, situasi yang tidak pernah dirancang, tetapi muncul, kemudian datang, dan kemudian diterima oleh seseorang, dan orang itu merasa gembira, orang itu merasa sukacita, orang itu merasa sungguh amat senang karena situasi yang dia terima. Antara berhasil dan beruntung itu sangat beda. Dan bangsa Israel diperhadapkan dalam satu perjalanan yang sangat berat untuk memasuki tanah Kanaan. Bukan saja memasuki tanah Kanaan, tetapi juga menaklukkan bangsa-bangsa yang ada di dalam Kanaan sebelum mereka masuk. Sebuah tugas yang maha berat. Musa saja tidak sanggup, apalagi Yosua, apalagi bangsa Israel yang sudah terkenal lupa akan kebaikan Tuhan. Saudara, hari-hari ini pun kita memerlukan dua hal ini, saudara. Berhasil, beruntung. Untungnya, saudara, Tuhan tidak pernah memilih saudara untuk memilih antara berhasil dan beruntung. Ini untungnya, saudara. Jadi firman Tuhan ayat 8 tadi itu tidak menunjukkan bangsa Israel disuruh memilih berhasil atau beruntung, tidak. Tapi firman Tuhan menjanjikan keberhasilan dan keberuntungan. Saya kasih contoh. Kalau saudara belajar tiap hari dengan sungguh-sungguh, kemudian ketika menghadapi ujian saudara mendapatkan nilai yang baik dan saudara naik kelas atau lulus, itu artinya saudara berhasil. Kalau saudara sudah melewati proses waktu belajar dengan sungguh-sungguh, saudara melewati proses ketekunan yang saudara berikan saat saudara belajar, itu saudara berhasil. Kalau saudara membuka usaha di situasi seperti ini, saudara tekun, saudara ulet, pantang menyerah, saudara berdoa, saudara gumulkan pekerjaan atau usaha baru yang saudara sedang buka. Dan tidak mudah itu, saudara berjuang, saudara berkorban, baik waktu, tenaga, perasaan, dana. Kemudian beberapa tahun yang akan datang, kemudian saudara menuai hasilnya, usaha yang saudara buka yang sekarang ini, berapa tahun kemudian berhasil, saudara berusaha membuat atau mempunyai perusahaan yang saudara sedang bangun hari-hari ini, itu namanya saudara berhasil. Kalau saudara sudah lewati perjuangan saudara dengan tekun, berjuang waktu, tenaga, dana, mungkin sekian lama usaha saudara sepi, tapi saudara tidak menyerah. Mungkin sekian lama usaha saudara tidak maju, tapi saudara tetap terus berjuang. Dan sampai satu titik usaha saudara bisa maju, itu namanya saudara berhasil. Kalau saudara beli
minyak. Tanpa saudara sadari, saudara juga tidak merencanakan apa-apa, saudara buka tutup botol minyak itu, kemudian di tutup botol itu tertulis saudara mendapatkan motor. Itu namanya beruntung. Karena kondisi situasi itu tidak pernah saudara rancangkan dan bayangkan. Itu saudara beruntung. Dalam situasi seperti ini, saudara masih bisa bekerja, sekalipun itu di rumah. Itu namanya beruntung. Sementara yang lain sudah dirumahkan, nggak kerja lagi. Sementara yang lain sudah di PHK. Sementara yang lain mereka tidak bisa menemukan pekerjaan yang baru, tetapi sementara ini saudara masih bisa bekerja dan dibayar oleh perusahaan saudara. Itu namanya saudara beruntung. Ternyata ada banyak keberuntungan yang Tuhan siapkan buat kita, dan ada banyak cara untuk kita berhasil yang Tuhan berikan pada kita. Dan Tuhan tidak pernah menyuruh saudara untuk memilih berhasil atau beruntung. Enggak, saudara. Jadi kalau kita disuruh memilih berhasil atau beruntung, pilih dua-duanya. Jangan pilih salah satu. Pilih berhasil juga pilih beruntung. Saudara berusaha keras, bekerja keras, tapi ada situasi yang dimana saudara tidak pernah merancangkan, saudara tidak pernah berpikir, tapi ada hal yang saudara terima dan itu membuat saudara sukacita, saudara beruntung. Dan Tuhan menjanjikan keberhasilan dan keberuntungan buat saudara dan saya bagaimanapun kondisi situasi yang sedang terjadi. Caranya Tuhan kasih cara, saudara. Dari ayat 8 kita temukan tiga hal maksud saya. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Itu yang satu. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Itu yang pertama. Apakah itu saudara baca? Apakah itu saudara hafal? Dan apakah itu saudara imani sebagai sebuah perkataan yang akan menjadi rema dalam hidup saudara? Jangan remehkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan sekedar kata yang mati, bukan, tetapi kata-kata yang bisa menghidupkan saudara dan saya. Kondisi sekarang ini, penghiburan kita dari mana? Kecuali dari firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan setiap saat, tapi bukan sekedar kata-kata, bukan. Tapi firman yang saudara katakan harus benar-benar saudara imani itu. Dan itulah kekuatan saudara. Tuhan kasih jalan supaya saudara berhasil dan beruntung. Pertama adalah perkatakan firman Tuhan. Jadi orang Kristen tidak sekedar cukup dibaptis dengan KTP orang Kristen, bukan. Tuhan kasih firman Tuhan dalam setiap hidup kita. Tuhan izinkan kita bisa baca lewat Alkitab. Tapi apakah saudara mempergunakan itu atau tidak? Itu tergantung saudara dan saya. Saudara ajarkan itu kepada anak-anak saudara atau tidak sebagai orang tua. Tergantung saudara dan saya. Tapi firman Tuhan berkata, kalau engkau mau berhasil dan beruntung, jangan lupakan perkatakan firman Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, renungkanlah itu siang dan malam. Katakan firman Tuhan, renungkan itu siang dan malam. Bukan merenungkan waktu siang dan waktu malam, bukan. Siang dan malam ini bicara mengenai waktu. Siang dan malam itu bicara mengenai setiap saat. Ada waktu luang merenungkan firman Tuhan. Bagaimana saudara bisa merenungkan firman Tuhan? Saudara harus baca Alkitab. Saudara harus belajar mengerti, memahami. Itu merenungkan firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan membuat yang mustahil menjadi tidak mustahil.
Bagaimana firman Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kita di saat kita menghadapi situasi yang rumit dan sulit. Dan kalau kita masih bisa hidup sampai sekarang, sekali lagi di tengah situasi dan suasana di luar yang begitu mencekam, maka saya katakan, kalau kita masih bisa hidup sampai sekarang, kita beruntung. Kita beruntung, saudara. Banyak orang yang begitu ketakutan, tapi kita masih bisa hidup. Itu adalah keberuntungan yang Tuhan berikan pada kita. Kita bukan masalah bisa berhasil untuk hidup, bukan. Tapi beruntung kita masih bisa hidup, beruntung kita masih bisa makan, beruntung kita masih bisa bekerja, beruntung kita masih bisa beribadah, beruntung kita masih aman di negeri ini. Beruntung, saudara. Oleh sebab itu, 3 hal yang harus kita lakukan. Perkatakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Bangsa Israel harus merenungkan bagaimana Tuhan menuntun mereka keluar dari Mesir. Bangsa Israel harus berani merenungkan bagaimana Tuhan menolong mereka. Bangsa Israel harus berani merenungkan bagaimana Tuhan membawa mereka ke jalan-jalan yang sulit, tetapi Tuhan memberikan pertolongan pada mereka. Ketika mereka merenungkan firman Tuhan, ketika mereka merenungkan kebaikan Tuhan, maka hati mereka semakin mengasihi Tuhan, hati mereka semakin melekat kepada Tuhan. Kalau saudara mau merenungkan firman Tuhan setiap saat, hati saudara akan dibuat Tuhan untuk semakin mengasihi Tuhan. Dan Tuhan semakin ditinggikan dalam hidup saudara. Dan saudara dan saya akan semakin merasa, baiklah biar saya rendah apa-apa asal Tuhan ditinggikan. Renungkan firman Tuhan. Yang ketiga, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bertindak hati-hati. Perkatakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, bertindak hati-hati. Perkatakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, bertindak hati-hati. 3 hal itu yang Tuhan mau agar saudara bisa berhasil dan beruntung. Perkatakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, bertindak hati-hati. Jangan karena kita orang Kristen kemudian kita ceroboh. Jangan karena kita hamba Tuhan kemudian kita teledor. Tetap bertindak hati-hati. Saya selalu katakan dalam setiap renungan pagi, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Sekalipun Tuhan bisa menolong saudara, sekalipun Tuhan bisa melindungi saudara, tapi saudara juga harus hati-hati. Dari pihak kita harus hati-hati. Ya. Dan itu yang harus dilakukan oleh setiap kita. Di tengah situasi yang seperti ini, kita harus di rumah, ya. Sekolah juga harus di rumah. Banyak di antara kita bekerja juga harus di rumah. 3 hal ini yang akan menjadikan saudara berhasil dan beruntung. Perkatakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, bertindak hati-hati. Ada usaha. Merenungkan firman Tuhan itu ada usaha. Memperkatakan firman Tuhan itu tindakan positif. Jadi ada usaha. Usaha yang sungguh-sungguh. Usaha yang serius akan menghasilkan keberhasilan. Bertindak hati-hati. Mempercayai setiap apa yang Tuhan katakan akan membawa keberuntungan. Nah, 2 hal ini saudara, mari kita terima dari Tuhan. Saudara jangan memilih satu di antara 2. Pilih dua-duanya. Aku mau supaya aku berhasil dan beruntung. Caranya apa? Perkatakan firman Tuhan,
renungkan firman Tuhan, bertindaklah secara hati-hati dalam hidup, dalam mengambil keputusan, libatkan Tuhan di dalamnya, dan saudara akan selamat. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan ketenangan, keteduhan kepada kita dan keberanian kepada kita untuk kita terus melangkah sekalipun situasinya masih belum baik betul. Angka COVID terus tinggi, kematian juga semakin banyak, tetapi firman Tuhan sudah memberikan jalan kepada saudara. Mau berhasil dan beruntung, berkatakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, bertindak hati-hati. Kiranya Tuhan memberikan keberhasilan dan keberuntungan saat kita melakukan firman Tuhan, ya dan amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan menjanjikan keberhasilan dan keberuntungan buat kami. Bukan karena kami pandai dan pintar, bukan. Tapi kami mau merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, dan bertindak hati-hati. Ada bagian di mana kami harus berusaha berjuang, dan ada bagian di mana Tuhan memberikan apa yang tidak pernah kami pikirkan dan apa yang tidak pernah kami rancangkan dalam kehidupan kami. Sehingga keberhasilan dan keberuntungan, dua hal Tuhan berikan kepada kami. Berkati setiap kami Tuhan yang melihat tayangan ini, yang mendengar firman Tuhan ini. Jadikanlah mereka berhasil dan beruntung dalam kehidupan mereka, dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga, dalam keluarga mereka. Dan mereka boleh menikmati janji Tuhan. Terima kasih. Jaga lindungi kami semuanya. Dan ajar kami itu juga bisa menjaga diri kami dengan baik. Dan kami tahu Tuhan akan menyempurnakan semuanya, sehingga kami aman dalam perlindungan Tuhan. Bagi saudara kami yang sedang sakit, kiranya bilur-bilur Yesus menjamah mereka dan menyembuhkan mereka, memulihkan mereka. Bagi saudara kami yang dalam pergumulan pekerjaan, kiranya firman Tuhan ini menjadi jawaban dalam hidup mereka. Tuhan menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Diberkatilah setiap kami yang merenungkan, memperkatakan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari dan bertindak hati-hati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita tutup semuanya ibadah ini dalam doa. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Kiranya Tuhan memberkati usaha mata pencaharian kami. Kemanapun kami berada, kami akan berhasil dan beruntung karena Tuhan. Tuhan yang menjaga langkah-langkah kami, Tuhan yang melindungi kami, dan kiranya rancangan Tuhan terjadi tergenapi dalam kehidupan kami. Dalam nama segala nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. A sling and a stone, but the heart of a lion dared him to go. To hear the sound of the cynical die out with the sound of the giants fall.